Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, teman-teman Cendika semuanya? Welcome back again to our channel Cendika channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang term atau kosakata. Yang kosakata dalam hal ini tentang kesehatan. Focusing in coronaviruses or COVID-19. Oke, ada sekitar 24 term yang mau saya share, saya bagikan. Itu diantara ada contact tracing, and then contagious corona, COVID-19 disease, droplets, epidemic, fatalities, and then hand sanitizer, isolation, lockdown, mortalities, and then outbreak, and then panic, and then pandemic, quarantine, and then sneeze, social distance, and then spread, ada lagi symptoms, and then transmit, kemudian ada lagi WHO atau WHO, and then the last is the special term from Indonesia, work from home. Okay, for the first about the contact tracing. Kontak adalah kontak tracing ya. Maka dari itu disebut dengan pelacakan kontak atau kontak tracing. For example, health service use contact tracing to find people who may have been exposed to an infectious disease. It means ini layanan kesehatan menggunakan pelacak kontak untuk menemukan orang yang mungkin telah terpapar penyakit menular. So, dalam hal ini kontak tracing adalah pencarian atau pelacakan ya, dari mana itu asal mulanya, dia sudah berinteraksi dengan siapa saja. Oke, number 2, contagious, berjangkit atau menular. The virus is contagious, it can pass easily to others. Artinya virus ini menular, itu bisa lewat dengan mudah ke yang lain ya, menjangkit ya atau berjangkit ke yang lain dengan mudah, easily. Okay, for the next talk about corona ya. Corona atau yang disebut dengan penyakit corona COVID-19 atau COVID yang 2019 ya. Ini dari bahasa Latin, itu corona itu namanya itu untuk mahkota, untuk mahkota dari bahasa Latin. For example, coronavirus disease COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Oke, penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. So it is the best issue ya. Sebenarnya ini dari 2019 kemarin dan saat ini adalah 2020 ya. Cough atau batuk. The symptoms of coronavirus are fever, cough, sore, and then throat and trouble breathing. Gejala-gejala coronavirus diantaranya demam, batuk, sakit kepala, kemudian sakit tenggorokan, dan sulit bernafas. Sakit kepala enggak. Jadi diantaranya adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, dan susah bernafas. Ini seperti cough ya. Salah satu symptoms. Okay, for the next is COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus 19. Kenapa 19? Karena ini ditemukan di Wuhan pada tahun 2019 kemarin. Ini adalah nama resmi penyakit corona yang muncul di Wuhan pada tahun 2019 ya, di Wuhan di Cina. They test negative for COVID-19 ya. Mereka telah dites negatif ya, untuk COVID-19 before example. Okay, then disease sering kita temukan dari dulu sampai sekarang adalah sebuah penyakit ya. For example, Presiden Jokowi announced ya 9,511 Indonesians have been tested positively for the coronavirus disease. Jadi Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada 9.515 orang Indonesia yang positif terkena penyakit corona ya. Ini beberapa saat yang lalu, mungkin saat ini bisa lebih. Jadi disease.
7. Droplets. Maksudnya ini tetesan kecil atau percikan ya. Percikan gitu ya. Nah, ini keluar percikan air kecil-kecil. Coronavirus typically spread when droplets from an infected patient cough or sneeze land on or get inhaled by another person. Coronavirus biasanya menyebar ketika tetesan dari batuk atau bersin pasien yang terinfeksi mendarat atau dihirup oleh orang lain ya. Itu tetesan itu kecil, tetesan kecil itu. Oke, epidemics sampai age ya, epidemic maksudnya ini serangan penyakit yang menyebar dengan cepat ke banyak orang ya, atau wabah lumayan besar ya. Dalam kamus KBBI ini berarti penyakit tingkat antar negara. When the outbreak spread, it becomes an epidemic. Maksudnya ini ketika wabah menyebar itu menjadi epidemic. Okay, it is epidemic. And then number 9, fatalities atau kematian. Contoh saya ambil contoh kalimat dari Prancis ini, France. France record 135 new coronavirus fatalities in the last 24 hours. Oke, Prancis mencatat 135 kematian akibat virus corona baru dalam 20 jam terakhir. It is fatalities atau kematian. Nanti ada urutannya dengan death, dengan victim dan lain sebagainya. And then number 10, hand sanitizer atau pembersih tangan. Nah, ini yang lagi booming. Hand sanitizer itu bisa berbentuk gel atau cairan. Please remember to use hand sanitizer before and after you visit a hospital. Oke, jadi tolong saya ingat untuk menggunakan pembersih tangan sebelum atau sesudah Anda mengunjungi rumah sakit ataupun kemanapun. Ya, jadi berkunjung ke rumah sakit atau ke kantor-kantor atau keluar rumah, use hand sanitizer. And then isolation atau isolasi ya, isolation atau isolasi. Okay, people who have coronavirus must be an isolation. Maksudnya ini orang yang memiliki penyakit coronavirus itu harus diisolasi atau disendirikan ya. Atau nanti ada hubungannya dengan karantina atau karantina itu nantinya. And then 12, lockdown. Nah, ini sangat familiar ya, lockdown. Ini ya terkunci ya di dalam situasi di mana orang tidak diizinkan masuk atau meninggalkan karena sebuah keadaan darurat. Ya, ini salah satunya coronavirus itu sangat-sangat darurat. The president said the government had no to plan to do lockdown. Contoh, Presiden mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan kuncian. Ya, ini for example. Oke, kita lanjut ke term berikutnya. 13, mortalities atau mortality atau kematian. Ini hubungannya dengan fatalities atau dengan death atau korban victim. Why coronavirus mortality rates are so different? Ya, mengapa tingkat kematian coronavirus itu sangat berbeda? Ini for example. And the next 14th outbreak. Nah, ini yang sangat besar nih, atau wabah. Ini adalah wabah besar, outbreak. Wabah besar terhadap serangan penyakit. There has been an outbreak of the coronavirus in some country. Telah terjadi wabah virus corona di beberapa negara. It is outbreak atau wabah besar. And then 15, panic atau panik ya, karena virus berkeliaran di mana-mana, akhirnya society termasuk kita report panic atau panik dalam bahasa kita. We need to deal with our coronavirus panic. Okay, kita harus menghadapi kepanikan coronavirus ini ya. Kita harus menghadapi kepanikan coronavirus kita ini. So, I have a suggestion for you, don't be panicked. Okay, then pandemic. Okay, pandemic. Ya, tadi kita bahas juga pandemic. Sekarang adalah pandemic. Ini adalah wabah besar ya, wabah besar
di mana serangan penyakit yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia secara bersama-sama, ya, menyebar dengan cepat secara bersama-sama. A pandemic is the global outbreak of disease. Pandemic are usually classified as a pandemic first. Jadi pandemi adalah wabah penyakit global. Pandemi biasanya diklasifikasikan sebagai epidemi pertama. So it is the pandemic. Okay, the next, quarantine atau karantina. People who might have the coronavirus are asked to be quarantined. Ya, jadi orang-orang yang mungkin memiliki coronavirus itu harus di karantina. Ya, ini adalah sebuah anjuran. And then sneeze atau bersin. Ya, bersin. Ya, sneeze, 18. Is sneezing a symptom of coronavirus? Ya, apakah bersin ini merupakan salah satu gejala dari coronavirus? And then 19, social distancing atau jaga jarak. Jadi upaya untuk menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak antar manusia. Jarak yang dianjurkan adalah 2 meter. Jadi orang dan orang lain yang dianjurkan 2 meter. For example, Jokowi finally responded and called on people to stay at home as a part of social distancing policy to contain the spread of COVID-19. It means Jokowi akhirnya menjawab dan meminta orang-orang untuk tinggal di rumah sebagai bagian dari kebijakan jarak sosial untuk penahanan penyebaran coronavirus atau COVID-19 ini. Ya. And 20 about spread, sebar atau penyebaran. Contoh. Coronavirus is continuing its spread across the world with more than 3 million confirmed cases in 185 countries. Wow. Virus corona terus menyebar di seluruh dunia dengan lebih dari 3 juta kasus konfirmasi di 185 negara. Wow, it is. And then 21 term about symptom atau gejala dari sebuah penyakit. The symptoms of coronavirus include headache, fever, cough, and short breathing. Jadi gejala-gejala virus corona meliputi sakit kepala, demam, batuk, dan nafas tersengal-sengal, ya. Nafas tersengal-sengal, short breathing. Okay, it is about the symptoms. Okay, sambil relax, boleh sambil makan, sambil siap ngemil dan lain sebagainya. Yang sedang menjalankan puasa, semoga barokah puasanya. Have a nice fasting days, mudah-mudahan sehat selalu. Okay, go on to 22 a term, transmitted, transmission, ditransmisikan atau ditularkan. Okay. What are the precautions you can make to reduce the risk of infection and transmission of coronavirus? Okay. Apakah tindakan pencegahan yang Anda dapat lakukan untuk mengurangi resiko infeksi dan penularan virus corona? Okay, what can you do it? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, untuk mengurangi transmitted. And 23, ini sangat harus diketahui semua. Ada istilahnya WHO atau dalam bahasa WHO. Ini merupakan salah satu organisasi kesehatan dunia yang artinya adalah World Health Organization. Ya. Organisasi kesehatan dunia. For example, the World Health Organization or WHO is a specialist agency of the United Nations responsible for international public health. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah sebuah badan khusus perserikatan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat internasional. So, yang bertanggung jawab adalah WHO, yang mudah-mudahan aman terkendali.
Okay, the last 24 WFH atau WFH dalam bahasa work from home atau bekerja di rumah. Ya, ini bukan hanya work from home tapi learning from home, studying from home, and then activities from home. Contoh, special for teacher, for lecturer. Teacher are working from home to coronavirus. Jadi guru sedang bekerja di rumah karena coronavirus ini. Okay, I think that's enough. So thank you for your watching this video. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.